Tapi kalau dakwah mengajak orang untuk sholat berjamaah ke masjid, apa harus berilmu, harus ulama? Ya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channelnya Sofyan Ats-Tsauri Official ya. Kali ini kita akan membahas tentang tuduhan ya dari seorang yang bernama Abdurrahman Thaif, yang ia mengatakan bahwa jamaah ini adalah jamaah tabligh itu adalah sesat, tidak berilmu ya. Tetapi saya akan coba untuk menjawab ya dengan tuntas ya. Kita lihat videonya dulu baru kita komentari teman-teman. Oke. Setelah para sahabat mereka menimba ilmu dari Rasulullah SAW, setelah mereka menghafalkannya, setelah mereka betul-betul memahami dan mengamalkannya, kemudian mereka berpencar keliling penjuru dunia. Dan ini yang disalahpahami atau disalahgunakan oleh kelompok jamaah tabligh. Itu para sahabat khuruj dari kota Madinah, keluar dakwah. Kita katakan iya betul. Cuma sebelum mereka keluar dari kota Madinah, sebelum mereka khuruj atau mereka berdakwah, mereka belajar dulu. Bukan baru tobat langsung berdakwah khuruj bawa kompor. Mereka para sahabat. Dan ada yang unik juga, pernah kita lihat di YouTube salah satu mereka, itu syiarnya surat Yusuf ayat 110, cuma dipotong ayatnya. Yaitu ayat yang berbunyi kul hadisabili ad'u ilallah. Ya, ada di istilahnya YouTube-nya mereka itu kul hadisabili, katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Sampai di situ saja ayatnya. Padahal terusannya apa? Ala basira, itu yang dipakai. Ya. Kata Allah, katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu, kata Abdullah bin Abbas. Mereka potong. Karena apa? Mereka nggak berilmu memang. Ya. Ini sekali lagi adalah bentuk kesesatan yang tidak boleh dibiarkan. Karena dakwah tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Oke teman-teman, tadi kita dengarkan ya. Yang pertama, bahwa dia itu mengatakan bahwa jamaah tabligh ini berdakwah bawa kompor ke sana kemari tanpa ilmu. Oke, saya akan sampaikan kisah daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya antum itu Abdurrahman Thaif sedikit bacalah ya kitab-kitab ulama itu ya, yang ahlus sunnah ya. Jangan hanya baca kitab-kitab gurunya antum ya. Itu antum baca kitab Hazal Habib ya, karangan daripada Abu Bakar ya, Abu Bakar Jabir Al-Jaiziri ya. Dan juga dalam kitab Abu Nuaim Al-Hilyah ya. Dan juga dalam kitab ulama kami ya, karangan Syekh Yusuf rahimahullah, yaitu kitab Hayatus Sahabah ya. Di sana itu antum baca itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau itu baru masuk Islam ya, baru masuk Islam dia sudah langsung berdakwah. Dia tanya Rasulullah, setelah saya masuk Islam apa yang saya kerjakan? Maka Nabi menjawab, apa kerjaan saya? Itu pekerjaan. Baru masuk Islam, tidak sempat mondok 10 tahun, ngaji 10 tahun sama Nabi SAW, tidak. Tapi baru masuk Islam, beliau langsung berdakwah.
Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka asbab dakwah beliau itu, para sahabat Nabi SAW, bahkan dikatakan dalam kitab tersebut, seminggu setelah Abu Bakar ini masuk Islam, itu sudah dapat tashkilan bahasa jamaah kami, jamaah tabligh. Atau beliau itu bisa mengajak Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Thalhah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Zubair bin Awam, ya, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu langsung masuk Islam, itu taskilan daripada Sayyidina Abu Bakar seminggu setelah beliau masuk Islam. Bahkan ya, tak lama dari itu beliau langsung berdakwah, berkhutbah di depan Ka'bah, di hadapan kaum musyrikin. Ya, beliau itu untuk dakwah, mengajak orang taat kepada Allah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, ya, menyembah Allah. Itu langsung, itu nggak lama semenjak beliau masuk Islam. Sampai-sampai beliau itu dipukul oleh Utbah bin Rabi'ah sehingga beliau itu pingsan, ya, dan beliau itu digotong, ya, dipikul oleh keluarga beliau dan dibawa pulang, ya. Sampai-sampai keluarganya berteriak, sekiranya Abu Bakar meninggal, maka Utbah bin Rabi'ah ini akan mampus di tangan keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu siuman, maka beliau itu tidak tanya bagaimana apa keadaan saya, bagaimana saya, tidak. Yang ditanya oleh baginda Nabi, yang ditanya adalah bagaimana keadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kisahnya. Antum lihat juga kisah ini di dalam kitab Al-Mawahib, itu Syekh Al-Qastalani. Beliau menjelaskan tentang kisah ini. Ya, makanya Masya Allah, ngaji, ya, belajar tentang sirah, sejarah, yang bersyarat ilmu itu adalah tabligh, bukan dakwah. Makanya dakwah wa tabligh. Kalau dakwah itu mengajak, tidak bersyarat ilmu. Dan itu pun dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Itu cetakan Saudi Arabia, itu antum baca itu. Yang bersyarat ilmu itu adalah tabligh. Bagaimana menyampaikan sesuatu kalau tidak berilmu, itu tabligh. Tapi kalau dakwah mengajak orang untuk sholat berjamaah ke masjid, apa harus berilmu, harus ulama? Ya tidak. Mengajak orang untuk masuk Islam, apa harus berilmu? Ada orang bermaksiat di depan kita, taruh saja keluarga kita, orang tua kita, adik kita. Apakah syarat ilmu dulu baru kita amar ma'ruf nahi munkar, baru kita dakwah? Antum belajar dulu, ya. Kemudian yang kedua, tentang ayat yang antum sampaikan itu salah besar. Ayat itu surat Yusuf ayat 108, bukan 110, ya. Antum ini katanya berilmu, kok ayat saja nggak tahu. Kalau qul hadhi sabili ad'u ila Allah itu ayat 108 surat Yusuf. Ya, surat Yusuf ayat 108. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini ayatnya 108 itu. Dan mana ada yang motong-motong, nggak ada. Ya, saya pribadi sering pakai ayat itu, nggak pernah dipotong-potong, bahkan dibilang jelas. Dan antum itu lihat tafsir-tafsir ulama, jangan satu tafsir. Qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada seluruh manusia, untuk seluruh manusia, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ya. Lihat tafsir ulama, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Makna hadhihi apa? Dakwah itu dengan kelembutan, kasih sayang, jangan main tuduh menuduh, menganggap ini sesat, ini bid'ah, ini jahil.
lembut dalam berdakwah. Hadhihi sabili, ini makna hadhihi sabili. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak pada golongan, kelompok, tidak. Bukan mengajak kepada dunia, tapi ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, ala basirah, ala basirah. Ini bukan hanya ilmu saja. Ya, bukan hanya ilmu saja. Antum lihat itu dalam kitab Durul Mansur, ya, juz 4 halaman 93. Ala basirah, apa maknanya? Ala basirah itu adalah di atas petunjuk, di atas hidayah. Di berdakwah itu di atas hidayah, maknanya bahwa kita ini menjadi asbab hidayah, bukan menjadi asbab penghalang hidayah. Dakwah itu dengan kelembutan, kasih sayang, sehingga menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Itu pertama, Durul Mansur juz 4 halaman 93. Kemudian antum lihat itu dalam tafsir At-Tabari, itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juz 7 halaman 315. Ala basirah, ala basirah, ay alal yaqini wal ilm. Alal yaqini wal ilm. Alal yaqini wal ilm. Itu kata beliau. Dengan keyakinan dan ilmu. Basirah itu juga banyak tafsir ulama yang menjelaskan bahwa maknanya yakin. Ada juga ilmu. Maka ulama menafsirkan alal yaqini wal ilmi. Dengan keyakinan dan ilmu. Keyakinan maknanya apa? Ya kalau kita mengajak kepada Allah, kita mesti wajib yakin kepada Allah. Gimana orang mau ikut kalau kita ragu kepada Allah? Itu makna basirah, keyakinan dalam hati kita. Dan juga tafsir ulama, al-ilmu dengan ilmu juga. Ya. Apa makna ilmu? Yaitu mengetahui tentang dakwah itu. Bukan ilmu maksudnya adalah harus alim dulu baru dakwah, harus tidak, meyakini tentang dakwah yang kita mengilmui, mengetahui, memahami tentang dakwah yang kita jalankan. Bahwa dakwah ala minhajin nubuwah. Dakwah itu metode, cara, uslub daripada para nabi. Utamanya baginda Rasulullah SAW. Itu dakwah. Bahwa dakwah ini perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Itu ilmu. Kalau dikatakan bahwa harus berilmu secara sempurna, bagaimana? Ya. Ilmu ini luas. Belum tafsir, ya. Belum hadis, belum fikih. Masa kita kuasai semua itu baru kita boleh untuk mengajak orang taat pada Allah? Nah ini harus diperhatikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga antum lihat di sana. Ya. Itu maksudnya dengan dalil, dengan keyakinan, dengan hujjah, ya. Berdalil yang jelas bahwa dakwah ini perintah Allah, sunnah Nabi SAW, menjelaskan kepada umat bahwa dakwah ini bukan kerjaan ulama saja. Itu maksud ilmu. Ya, itu maksud ilmu. Dan keyakinan yang betul. Jangan sampai ada ujian kita loyo dalam dakwah. Itu makna yakin. Ya, kalau saya jelaskan kisahnya daripada kaitan yakin dengan kisah Nabi Ibrahim, panjang video ini. Tapi inti-intinya saja ya. Biar Abdurrahman Thayyib dan teman-temannya paham juga tentang dakwah. Lihat juga itu ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau juz 4 halaman 93. Ya. Dijelaskan bahwasanya ala basirah ay ala ilmi wal yaqin. Al-ilm wal yaqin. Dengan ilmu dan keyakinan yang betul kepada Allah. Ya. Yakin juga maksud daripada basirah itu. Bukan hanya ilmu saja. Dan ilmu yang dimaksud adalah mengilmui, mengetahui tentang perkara dakwah itu. Bukan ilmu secara luas. Itu dipahami itu. Antum lihat juga itu tafsirnya di dalam tafsir Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir.
juz 2 halaman 653 ya. Itu menjelaskan juga tentang perkara ini. Ala basirah ay ala ilmi wal yaqin. Dengan ilmu dan keyakinan. Nah, jadi ulama-ulama itu banyak menjelaskan tentang perkara ini. Belum lagi dalam tafsir Al-Azhar, ulama Indonesia, tafsir Al-Misbah, ya, itu menjelaskan tentang perkara ini. Bahwa dengan keyakinan yang betul kepada Allah dan memahami tentang dakwah itu perintah Allah dan sunnah baginda Nabi SAW. Kenapa begitu tafsirnya? Karena penjelasannya ala basiratin ana wa manit taba'ani. Ana wa manit taba'ani. Jelas. Siapa yang dakwah itu? Ya Rasulullah SAW, dan siapa yang meyakini kebenaran dakwah itu. Kebenaran dakwahnya Rasulullah SAW itu. Bukan saya dan ulama, saya dan orang kaya, saya dan orang berilmu, tidak. Tapi saya, ya, Allah perintah Nabi untuk mengatakan dakwahnya adalah apa? Kerjaan siapa? Kerjaan Nabi SAW, dan siapa saja yang mau ikut Nabi SAW dalam berdakwah, meyakini kebenaran dakwah baginda Nabi SAW. Nah, itu maknanya. Makanya, Masya Allah, jangan tuduh orang sesat kalau belum ilmunya luas. Ya. Jangan tuduh orang jahil kalau kita sendiri itu masih jahil, masih bodoh. Ya. Sehingga orang tua katakan sebenarnya orang yang dianggap jahil itu tidak jahil, ya, tidak artinya bukan dia tidak punya ilmu, tetapi yang menganggap itu yang tidak mengetahui ilmu yang diketahui oleh orang itu. Maka dicontohkan tuh seperti seorang ibu menyuruh anaknya ngambil uang di bawah lipetan baju. Dicari aja nggak ada, Bu. Ibunya kan ada itu di lipetan baju, nggak ada, Bu. Belum ketemu sudah mengatakan nggak ada. Jadi orang-orang seperti itu dia belum tahu, dia sendiri yang jahil. Tetapi karena egonya orang lain dianggap jahil. Ya. Maka dari sini kelihatan, ya, orang yang suka menuduh ternyata tertuduh sendiri. Mudah-mudahan ada keberkahan. Sampai di sini videonya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.